bersama saya Krisnawati. Di sini kita masuk materi static routing, Finite Lab dan VirtualBox. Pengertian static routing. Routing statik adalah metode pengaturan jalur pengiriman data di mana administrator jaringan secara manual memasukkan dan mengkonfigurasi rute ke dalam tabel routing router. Rute ini tidak akan berubah secara otomatis, sehingga administrator harus melakukan perubahan manual jika terjadi perubahan pada topologi jaringan. Metode ini memberikan kontrol penuh dan biasanya digunakan pada jaringan kecil atau jaringan yang jalur-jalurnya stabil dan jarang berubah. Fungsi static routing adalah mengatur jalur data secara manual untuk mengoptimalkan performa, keamanan, dan kontrol jaringan, terutama pada jaringan yang kecil dan stabil. Metode ini memungkinkan administrator untuk menentukan jalur terbaik, mengurangi beban pada router, dan lebih aman karena tidak ada pertukaran informasi routing secara otomatis. Kelebihan static routing, keamanan tinggi karena rute ditentukan secara manual oleh administrator, tidak ada pertukaran informasi routing yang dapat dieksploitasi oleh pihak luar. Overhead rendah, tidak ada penggunaan CPU atau bandwidth untuk pertukaran tabel routing antar router, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Kontrol penuh, administrator dapat secara langsung mengontrol jalur mana yang akan dilalui paket data sehingga bisa menentukan jalur terbaik. Perilaku yang dapat diprediksi, rute tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang secara manual yang membuatnya lebih stabil dan dapat diprediksi. Performa lebih baik dengan jalur yang sudah ditentukan, router tidak perlu memproses informasi routing secara terus-menerus sehingga dapat mempercepat pengiriman paket data, terutama dalam jaringan dengan kebutuhan latensi rendah. Mudah dikelola pada jaringan kecil, konfigurasi manualnya sederhana dan tidak dipahami untuk jaringan yang terlalu kompleks dan jarang berubah. Kelemahan static routing, kurang adaptif. Routing statis tidak dapat beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan pada jaringan seperti penambahan, penghapusan, dan pemindahan perangkat. Semua pembaruan topologi harus dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Sulit untuk jaringan besar. Mengelola rute secara manual menjadi sangat sulit dan memakan waktu di jaringan yang besar dan kompleks. Administrator perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang topologi jaringan, rentan terhadap kesalahan karena konfigurasinya dilakukan secara manual. Ada risiko kesalahan manusia saat memasukkan data yang dapat menyebabkan masalah konektivitas. Tidak ada pemulihan otomatis. Jika terjadi kegagalan pada jalur atau router, routing statis tidak dapat menemukan jalur alternatif. Administrator harus melakukan intervensi manual untuk memperbaikinya. Kurang efisien, router statis kurang efisien dalam mengelola lalu lintas jaringan yang dinamis karena ditentukan secara membuat belum tentu menjadi jalur terbaik. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kinerja menurun. Kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke MikroTik-nya. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman sampai loginnya sudah masuk. Nah, kita langsung saja tulis IP address address-nya kita 10.10.10.30 ya teman-teman.
Interface-nya kita pakai internet 2 ya. 2. Setelah itu kita IP address lagi, address add lagi, kita masukkan 192.168.2.1/24. Oke, kita enter dan kita pakai enter 2 lagi ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita lanjut ke mikrotik yang kedua ya. Kita lanjut ke mikrotik yang kedua. Kita tunggu saja. Kita langsung di address add lagi ya, seperti mikrotik sebelumnya. Nah, di sini kita addressnya 192.1/24. Kita enter saja. Interface-nya kita pakai enter 2. Oke, setelah itu kita IP address lagi, IP address add lagi. Kita masukkan 10 ya teman-teman. 30 kita pakai satu. Setelah itu kita lanjut ke PC. Teman-teman, kita lanjut ke gedung 1. Kita IP 192.1.2/24. Kita tulis lagi 192.168.1.1. Nah, oke, kita lanjut ke gedung 2. Kita lanjut ke gedung 2. Nah, kita IP lagi ya, IP 192.168.2.24. Setelah itu kita 192.168.2.1 ya. Kita langsung enter saja. Kita tunggu. Nah, kita sudah, dan kita akan masuk lagi ke mikrotik yang pertama. Nah, setelah itu kita ke IP lagi, IP address. Oh ya, kita masuk ke IP router ya teman-teman. IP router add DST strip address 192.168.2.0/24 gateway. Gateway-nya kita
Oke, untuk gateway-nya kita 10.10.10.2. Kita enter. Nah, kita lanjut ke MikroTik yang kedua, yaitu if seperti tadi ya. If router DST strip salah. If router and DST strip address 192.168.0/24 kita gateway-nya 10.10.10.1. Oke, kita enter saja. Oke, kita selanjutnya ke PC ke gedung 1. Kita strong IP. Oke, setelah itu kita juga ke gedung 2. Juga. So, kita ke gedung 2 juga. So, IP. Oke, sekarang kita akan ping gedung 1. Ping 192.168.2.1. Kita enter. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil. Kita nge-ping dari gedung 1 ke gedung 2 dan berhasil ya teman-teman. Sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah ataupun apa. Cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.